Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tarangsani, kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan materi geografi tentang pengertian siklus hidrologi. Pembahasan tentang ilmu hidrologi tidak dapat dilepaskan dari siklus hidrologi. Di hidrologi, air terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, dan di udara. Wujud air tidak hanya cair, tetapi dapat berwujud padat, es dan salju, dan gas uap air. Air di bumi ini selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan berubah. Pernah berhenti dari laut ke atmosfer, ke daratan, dan kembali ke laut yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk melengkapi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Dengan adanya panas ini maka menguap jadi uap air dari semua tanah, sungai, danau, talaga, waduk, kolam, sawah, laut, dan badan air yang lain. Proses ini demikian dinamakan dengan penguapan. Pemenuhan terinspirasi, sebagian air mencari jalannya sendiri. Tidak ada yang mampu bertahan hidup sendiri. Air yang berfungsi sebagai kehidupan di bumi mengalami perubahan sepanjang waktu. Air ini sendiri melewati berbagai tahapan dan proses hingga akhirnya kembali lagi ke bentuk semula. Proses ini dikenal juga sebagai siklus hidrologi yang terdiri dari beberapa tahapan. Simak penjelasan lengkapnya mengenai air, atau dalam geografi lebih dikenal siklus hidrologi berikut ini. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi bisa disebut siklus air karena kata hidrologi sendiri memiliki makna yang sama dengan air. Perbedaannya sendiri hanya dapat pada kosakata saja. Siklus air sendiri merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Jadi, siklus hidrologi sebagai proses air yang berasal dari bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus ini terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Lain hanya diartikan dengan segi bahasa. Hidrologi sebagai mampu ilmu air yang berasal dari bahasa Yunani, sehingga hidrologi secara harfiah dapat diartikan sebagai cabang ilmu geografi yang mempelajari aneka hal terkait air. Hal lainnya yang dipelajari dalam ilmu hidrologi adalah menyangkut pergerakan air, atau dengan kata lain disebut juga siklus air. Selain itu, hidrologi juga mempelajari kualitas air, seperti baik tidaknya air tersebut itu di muka bumi. Tak sampai di situ, hidrologi juga mempelajari distribusi air di bumi. Ilmu hidrologi sendiri terbagi lagi ke beberapa jenis, yaitu potamologi. Potamologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air, khususnya aliran-aliran yang terjadi di permukaan. Yang kedua, ada limnologi. Limnologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti danau. Yang ketiga ada limnologi. Limnologi di sini merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti danau. Yang ketiga ada kriologi. Kriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti es dan salju. Dan geohidrologi ini merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air yang berada di dalam rumah.
Yang ketiga ada hidrometeorologi. Hidrometeorologi. Nah, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berwujud gas yang terletaknya di udara. Siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga menjaga intensitas hujan. Tak hanya itu, siklus air ini juga turut menjaga cuaca dan suhu di bumi agar semuanya tetap teratur. Siklus ini juga turut membantu keseimbangan ekosistem serta menjaga semua lingkup kehidupan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Siklus ini juga melewati proses yang panjang sebelum akhirnya berlangsung tanpa terhenti. Nah, proses siklus hidrologi. Secara garis besar, proses besar siklus hidrologi adalah saat dimana seluruh air yang ada di permukaan bumi yang akan menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit. Setelahnya, air yang berubah lagi ke dalam bentuk yang lagi, yaitu adalah bintik air.